Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini ada cerita menarik sih. Sebenarnya cerita ini tuh mau kita ceritain dari dulu ya bro ya. Iya. Dari awal, tapi kita pikir-pikir dulu, pikir-pikir. Nah setelah dipikir-pikir ya akhirnya kita sepakat, oke lah kita share cerita ini gitu. Jadi ada perempuan ya anak orang kampung, atau ya boleh dibilang anak kurang dari keluarga orang kurang mampu ya bro ya. Iya, ya bro ya, benar. kurang mampu lah. Nah dari keluarga tersebut karena kurang mampu punya anak perempuan. Nah dinikahin sama habaib, tapi ditinggalin begitu aja. Nah posisi ditinggalin itu kondisi dia lagi hamil, nggak dicerai tapi ditinggalin aja. Punya anak. Posisi si istri si Habib itu ya, itu stres teman-teman. Nggak tahu stresnya kenapa, tapi yang viral ya, yang sempat jadi obrolan warga sekitar, ada kekerasan rumah tangga juga. Nah kebetulan ini aku sama temanku yang di konten sebelumnya, Agung. Kebetulan dia teman baik dari adeknya ya. Nanti kita lanjut lagi ceritanya supaya teman-teman bisa jelas, bisa mengerti ya jalan ceritanya itu seperti apa. Gung, gimana Gung? Kamu kan kenal korban. Iya. Adiknya juga kenal kan? Juga kamu kenal. kan sering main ke situ. Benar. Nah dulu pas kamu main ke situ, posisi dia korban, kita sebut aja inisialnya I ya. Iya. Inisialnya I. Nah kamu itu main ke situ tahun berapa? Ini kejadian udah lama teman-teman. Kejadian tahun 2008. Jadi dari awal dulu ya, flashback kita ke 2008. Cerita dari awal. Awal mulanya itu gue punya temen nih, cewek. Nah, cewek itu temennya pacar gue. Ya. Jadi kita masih satu angkatan. Waktu itu kelas 3 SMP. Ya. Kelas 3 SMP gue punya pacar. Dan pacar gue itu kebetulan adiknya si korban nih. Jadi otomatis karena cewek gue sering main ke situ, jadi gue juga mau nggak mau dong ke situ kan. Ya karena cewek gue ke situ. Nah, gue dapat beberapa penjelasan dari cewek gue dulu ya. Yang dia tahu tentang si inisial I ini korbannya. Dia itu nikah sama Habib. Iya, nikah sama Habib, terus iming-imingin tuh bapaknya. Berarti bapaknya yang diiming-imingin sama Habib tersebut, diiming-imingin rumah, harta dan lain-lain lah, pokoknya banyak. Nah karena si keluarga bapak ini kurang mampu, jadi dia mengiyakan tawarannya dengan menikahkan anak perempuannya sama Habib itu. Gitu. Berharap dapat harta sama rumah. Nggak taunya Habibnya penipu. Iya itu. Ya memang yang viral begitu teman-teman. Jadi dari keluarga kurang mampu ya, dia punya anak perempuan. Kebetulan ada Habib yang suka sama dia. Nah Habib tersebut adalah dari Kalimantan ya, pengakuannya dari Kalimantan. Nah di sini itu dagang minyak wangi, kontrak begitu teman-teman. Nah mungkin si Habib kenal di jalan, mungkin lagi nawarin barang, mungkin lama-lama kenal, akhirnya dirayu-rayu, bahkan orang tuanya kena rayu juga, diiming-imingi rumah ya, diiming-imingi harta lah, rumah gitu. Uang lah, pertama uang. Uang. Iya uang, pertama uang.
terus akhirnya mau dinikahin, diminjemin lagi rumah. Dan lain-lain. Nggak taunya pas kejadian berlanjut sampai si korban ini hamil. Di situ udah mulai ada tanda-tanda tuh, ada gangguan jiwa gitu. Jadi pas gue main ke situ kebenaran, karena cewek gue main ke situ, gue juga otomatis ke situ dong nyamperin cewek gue. Pas kebenaran itu si korban lagi ngamuk-ngamuk sendiri. Jadi ya gangguannya udah mulai terasa. Mungkin depresi karena ditinggal apa gimana gitu ya? Ya mungkin karena dibohongin apa gimana gitu. Apa? Iya, soalnya yang sempat jadi desas-desus warga sekitar kan ada kekerasan rumah tangga juga. Tapi kan kita nggak tahu ada kekerasan. Kalau itu gue nggak tahu ya. Kalau KDRT sih gue tapi kalau Habibnya nipu, mau diiming-imingi apa uang dan rumah, itu memang udah kenyataan. Memang udah. Orang tuanya juga ngomong sendiri begitu, bapaknya kan. Bapaknya juga ngomong begitu. Terus berarti waktu si korban hamil itu udah mulai ada gangguan jiwa gitu. Ya mungkin stres ya karena dibohongin dan nggak pernah ditemuin lagi sama si Habib ini nih. Nggak pernah ditemuin, jadi dia nyampe hamil tuh. Nyampe anaknya lahiran, nggak ada kabar sama sekali. Akhirnya pas udah lahiran berapa lama mungkin penyakitnya kambuh lagi, tambah parah. Ini masih ya iya sampai sekarang. Anggaplah ODGJ lah ya. Iya, stres, bahkan bukan sekedar stres biasa, yaitu ODGJ teman-teman. Udah gila lah. Maaf ya teman-teman, ngomong gila gitu, memang gila gitu, udah stres, ODGJ gitu, udah hilang ingatan gitu, nggak tahu kenapa nyampe begitu. Tapi gue sempet ini sih ketemu sama adiknya si korban ini, dan gue tanya lagi, kenapa kakak lu nyampe kayak gini? Nah terus dia cuman bilang ya karena kayak gitu, karena ditinggal sama si Habib ini dan nggak mau ditanggung jawab. Jadi seolah-olah tuh kepikiran beban dia berat banget ya kan, udah ngelahirin anak, harus berjuang sendiri, katanya mau dikasih rumah sama harta, nyampe sekarang nggak jadi ditemuin aja kagak, apalagi dikasih rumah gitu. Jadi mungkin kepikiran, stres, ya jadi kayak gitu. Ya oke teman-teman, ini aku kasih lihat posisi rumah yang rumah lugunya ya, yang dulu, tapi sekarang udah diambrukin, kondisinya seperti ini teman-teman. Kita lihat dulu. Jadi dulu si korban rumahnya di sini ya Mas Bro ya. Ini sekitar tahun 2007-2008 ini rumahnya masih di sini. Ya anggaplah orang kurang mampu lah ya. Nah setelah kejadian itu si Habib ninggalin begitu aja tanpa dicerai, yang akhirnya si korban itu stres sampai sekarang, stresnya sampai sekarang ya maksudnya. Dan rumahnya ini dihancurin, dirobohkan, terus pindah ya. Kita tahu pindahnya kemana, kita tahu nggak jauh sih, paling 5 menit ya dari sini ya. Tapi ini adalah lokasinya teman-teman, lokasi rumah korban sebelum pindah. Tapi ini udah diambrukin ya, udah ambruk teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi lokasi rumah sebelum mereka pindah ya. Jadi benar. Rumahnya awalnya di situ ya, rumah sederhana. Karena malu, kemungkinan sih malu ya sama warga sekitar, yang akhirnya pindah rumah itu dijual. Sekarang dijual, udah diambrukin teman-teman. Jadi awalnya rumahnya di situ, sekarang pindah rumahnya nggak jauh sih dari sekitaran antara 5 menit lah. Jadi diperjelas lagi cerita ini, kejadiannya sekitar tahun 2008 itu sempat viral ya. Waktu
tahun-tahun 2007 2008 ya, belum tahun ada 2000-an HP ya. Maksudnya HP belum sebagus ini. HP ya, masih memang Nokia tahun-tahun dulu juga. segitu, tahun-tahun segitu ya. Habib tuh masih banyak yang keliling-keliling dagang madu, dagang sarung, dagang minyak wangi. dagang minyak wangi itu banyak banget, masih banyak banget. Karena aku masih ingat waktu itu aku lulus SMP lah, itu masih banyak karena di saat ada Habib dagang madu, dagang minyak wangi tuh, bro, itu rumah pasti ditutup. Misalkan kita tahu, ya ada Habib dagang madu, nah, rumah ditutup dulu. Nah, kenapa ditutup? Ada alasannya. Karena si Habib kalau dagang maksa, maksanya begini, bro. Misalkan itu bawa madu, dia dagang, nawarin, ya kan harganya kan mahal. Itu ditungguin terus. Ya, Pak, beli Pak, dibeli, berkah. Ngomong berkah nyampe 100 kali ada, bro. Itu ditungguin, bahkan nyampe berjam-jam. Dari jam 10 nyampe jam 1 siang, seolah-olah kayak maksa harus dibeli gitu loh. Namanya kita nggak mau beli, ya tetap aja walaupun nunggu berjam-jam ya nggak dibeli. Nah, daripada ribet, nanti lagi kalau memang ada Habib dagang gitu ya, keliling, lebih baik pintu ditutup aja gitu, aman. Nah, nanti kalau Habibnya udah lewat nih, baru dibuka lagi. Itu inget betul. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada Habib dagang-dagang begitu. Udah nggak ada. Udah sukses ndawir. Kebanyakan ya. Udah sukses ndawir. Sukses doktrin umat ya kan. Akhirnya nyari duit gampang ke muhibin. Nah, jadi kejadiannya sekali lagi buat teman-teman tahun 2007 2008 itu si Habib dari Kalimantan di sini ngontrak dagang minyak wangi, lalu kenal wanita pribumi. Itu masih kecil loh. Iya, ya, usianya jauh. Itu masih anak-anak, teman-teman, masih jadi anak-anak. Bisa dibilang kalau si ceweknya itu kan adiknya tuh seumuran gua. Berarti waktu itu kelas 3 SMP berapa sih umur gua? Belum ya, ada 17 lah ya. Taruhlah segitulah 17-18. Nah, si kakaknya paling beda 1 tahun doang sama adiknya. Iya, masih kecil. Berarti kan masih kecil banget. Memang masih kecil waktu itu. Rame, beritanya sempat viral teman-teman dulu ya. Bukan karena si Habib nikah sama pribumi terus ditinggalin aja berita yang ramenya, tapi karena memang perbedaan umur dia itu jauh gitu. Iya, sempat rame. Makanya udah rame. Perbedaan umur jauh. Terus dengar juga ada kekerasan rumah tangga, abis itu lagi hamil ditinggalin. Iya. Itu lebih parah lagi. Iya, makanya yang paling parah lagi diiming-imingi rumah sama uang. Nah, itu makin meledak lagi tuh beritanya waktu itu, teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan si Habib biadab ini nonton ya. Iya. Si Habib kucluk. Bib, mudah-mudahan ente nonton video ini, Bib, ya, ente tanggung jawab, Bib. Parah ente, Bib. Nikah, udah hamil, tinggal kabur. Nyampe itu si wanitanya stres, ODGJ nyampe sekarang, teman-teman. Bahkan bapaknya itu, keluarganya benci banget sama Habib. Nyampe sekarang. Itu bapaknya kalau ditanya, gimana anaknya udah sehat? Itu Habibnya gimana balik? Habib asu gitu. Habib kunyuk. Pasti ngomongnya begitu, marah banget sama Habib. Gara-garanya ditipu begitu, dimini-mini harta, setelah dinikahin hamil ditinggalin begitu aja, nggak dicerai, yang akhirnya anaknya stres, kasihan tuh. Tapi anaknya udah gede sekarang, bro. Sekarang udah gede. Udah. Ya udah gede, orang gue aja udah gede. Iya, tapi sehat. Maksudnya, normal sehat. Ya. Normal. Anaknya normal. Ya karena dia itu kakaknya temen gue, jadi gue tahu dan gue sering main ke situ. Akhirnya dia cerita sendiri tanpa gue harus ngomong gitu. Jadi ya kelakuan kakaknya begitu. Jadi kelakuan oknum-oknum Habib yang bejat itu, yang biadab dari dulu memang udah ada ya, bro. Udah ada. Udah banyak. Cuma memang belum dulu terekspos kayak sekarang aja. Dulu, karena iya. Dulu hampir semuanya percaya, bro, kalau mereka cucu nabi. Bener.
jangan ngapa-ngapain sama dia, sama Habib ntar kualat. Akhirnya banyak orang yang takut tahun-tahun segitu. Iya kan? Bener. Lebih baik diem lah gitu kan. Habib mau ngelakuin apa aja lebih baik diem. Kalau sekarang udah beda gitu. Ternyata mereka bukan cucu Nabi. Terus juga karena tesisnya Ki Imad, bersyukur banget jadi orang-orang pribumi tahu nih siapa Habib sebenarnya. Iyalah. Dan keturunan-keturunannya juga. Terima kasih buat Kiai Imaduddin Al-Bantani ya. Kita dukung terus ya. Kita dukung terus tesisnya Kiai Imad. Ya karena memang banyak lah kebobrokan Habib yang harus kita ungkapin sebenarnya. Nggak usah malu-malu teman-teman. Kalau misalkan ada yang pengen cerita tentang Habib juga nggak masalah ya Bung Tommy ya. Ceritain aja, bongkar aja. Nggak masalah. Kalau memang itu benar-benar real nyata, kenapa enggak gitu? Aku masih punya banyak cerita bro tentang Habib Dawir. Itu masih ada catatannya, masih banyak. Tapi sayangnya narasumbernya itu nggak mau cerita langsung. Iya. Karena masih banyak masyarakat yang takut dipersekusi bro. Coba menurutmu gimana bro? Pesan buat masyarakat lah. Jadi nggak usah takut lagi gitu bro. Ya gue sih awalnya juga gimana ya? Ragu-ragu juga. Cuman karena memang demi kebenaran ya gue lakuin gitu. Ya memang yang terjadi seperti itu dan gue sebagai narasumber juga dapat dipertanggungjawabkan gitu apa omongan gue dan segala macam karena emang itu kejadian real dan nyata, nggak ada yang gue tutup-tutupin, nggak ada yang gue tambah-tambahin. Ya intinya buat masyarakat nggak usah takut lah buat menceritakan. Menceritakan kejadian kalian yang pernah kena tipu gitu kan ya, kena modus dawir dan lain-lain, ceritain aja gitu. Ya, supaya orang-orang cerita kalian itu didengar sama masyarakat dan masyarakat nggak ada lagi yang tertipu begitu. Bener nggak bro? Iya, biar sadar aja. Iya. Nggak ada yang ketipu lagi kayak zaman-zaman dulu. Ya oke lah, ini durasinya udah 15 menit. Ceritanya begitu teman-teman ya. Habaib menikahi wanita pribumi setelah hamil ditinggalin begitu aja. Kenapa mau dinikahin sama itu si Habib Kucluk ya, Habib Yahudi? Karena diiming-imingi harta, diiming-imingi uang, diiming-imingi rumah. Karena mereka keluarga kurang mampu ya bro ya. Yang akhirnya ya berharap besar, berharap penuh kepada Habaib. Mudah-mudahan menantunya bisa benar-benar memberikan rumah mewah, memberikan uang, yang akhirnya nanti kehidupan keluarga dia itu berubah gitu ya bro ya. Ternyata ya memang berubahnya jadi tambah parah teman-teman. Anaknya yang tadinya sehat gara-gara nikah sama oknum Habaib ditinggalin begitu aja, sekarang jadi stres teman-teman, kasihan ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan Habib Kucluk nih, kita sebutnya Habib Kucluk nih, nonton video ini sadar, jangan nipu lagi, jangan ente nipu lagi tuh di luar, di Kalimantan atau di kota-kota lainnya, nikah sama cewek lagi tinggalin lagi, nikah lagi tinggalin lagi, biadab ente. Oke lah, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya, bye bye.